Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas latihan soal koloid. Kakak sudah menyiapkan ada 10 soal, nanti kalian bisa simak ya. Oh iya, untuk kalian yang belum menyaksikan materi koloid, kalian bisa saksikan di channel ini. Nanti kakak akan sertakan linknya di deskripsi. Baik, kita akan mulai dari soal yang pertama. Soal pertama. Berikut ini merupakan sifat sistem koloid, kecuali A. Stabil, B. Tidak dapat disaring dengan penyaring biasa, C. Homogen, D. Ukuran partikel 1 nanometer sampai 100 nanometer, dan E. Terdiri dari 2 fase. Ingat ya, ada kata kecualinya. Jadi di sini berarti yang bukan sifat dari sistem koloid. Nah, silakan kalau kalian mau jawab, di pause dulu ya videonya. Tapi kalau misalkan kalian mau langsung juga boleh. Kita lihat ya pembahasannya. Untuk soal nomor 1, jawabannya adalah C, homogen. Kenapa koloid bukan homogen? Ya, sifat-sifat sistem koloid, dia secara makroskopis memang terlihat homogen. Tapi sebenarnya secara mikroskopis, koloid adalah campuran heterogen. Di mana dalam koloid terdiri dari 2 fase ya. Fasenya itu ada fase terdispersi dan fase mendispersi. Sifat yang lain yaitu stabil. Koloid juga tidak dapat disaring dengan penyaring biasa dan ukuran partikelnya 1-100 nanometer. Jadi, jawaban untuk soal nomor 1 adalah C, yang homogen. Oke, baik, kita akan lanjut nomor 2. Di antara peristiwa berikut ini, pembentukan delta pada muara sungai, pemurnian gula pasir, penyembuhan sakit perut oleh norit, penjernihan air, manakah yang termasuk peristiwa koagulasi koloid? A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3, E. 2 dan 4. Nah, di sini kita harus mencari yang termasuk peristiwa koagulasi koloid. Nah, jawaban untuk nomor 2 kita akan bahas, tapi kalau kalian mau pause dulu silakan. Kalian jawab dulu soal nomor 2. Yang tidak mau pause juga boleh, kita langsung ke pembahasannya ya. Untuk soal nomor 2, yang termasuk peristiwa koagulasi koloid adalah 1 dan 4. Nah, contoh peristiwa koagulasi. Pertama, pembentukan delta muara sungai. Yang kedua, penggumpalan karet dalam lateks dengan asam format. Yang ketiga, penjernihan air dengan tawas. Dan yang keempat adalah koagulasi asap atau debu dengan koagulator listrik atau alat Cottrell. Jadi, jawaban untuk soal nomor 2 adalah C, 1 dan 4. Nah, di mana 1 pembentukan delta pada muara sungai, ini benar. Dan yang nomor 4 adalah penjernihan air juga benar. Sedangkan untuk nomor 2 dan nomor 3 ini salah karena ini termasuk peristiwa adsorpsi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Penyusun sistem koloid debu adalah A. Gas terdispersi dalam gas, B. Gas terdispersi dalam padat, C. Padat terdispersi dalam cair, D. Padat terdispersi dalam gas, E. Cair terdispersi dalam gas. Nah, silakan kalau mau menjawab dulu, di pause dulu videonya ya. Yang langsung pembahasan juga boleh. Kita ke pembahasan penyusun sistem koloid debu. Padat terdispersi dalam gas. Ya. Debu merupakan salah satu contoh dari jenis koloid aerosol padat. Nah, di mana dalam aerosol padat ini
zat padat itu terdispersi dalam gas ya. Ini disebutnya aerosol padat. Contoh lain dari aerosol padat selain debu adalah asap. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah D ya, padat terdispersi dalam gas. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Sistem dispersi zat cair dalam padat disebut, kata kuncinya cair dalam padat. A. Sol. B. Sol padat. C. Emulsi. D. Aerosol. E. Emulsi padat. Silakan kalau mau jawab dulu, di pause dulu videonya. Kalau enggak, kita bisa lanjut ke pembahasannya. Sistem dispersi zat cair dalam zat padat disebut emulsi padat ya. Kita perhatikan di tabel jenis-jenis koloid ini. Fase zat yang terdispersi di sini zat cair, pendispersinya adalah zat padat. Jadi cair dalam padat. Cair dalam padat, nah, namanya adalah emulsi padat ya. Contoh dari emulsi padat ini ada jelly, mutiara, dan opal. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah E. Selanjutnya, soal nomor 5. Tinta pena adalah contoh dari koloid A. Sol, B. Emulsi, C. Aerosol, D. Sol padat, atau E. Emulsi padat. Tinta pena. Nah, di dalam tinta itu ada apa aja sih? Ada zat padat yang terdispersi dalam cair kan ya? Nah, silakan kalian jawab dulu yang mau jawab. Nah, kalau misalnya enggak, langsung ke pembahasan juga boleh. Kita lihat pembahasannya ya. Nomor 5, tinta pena adalah contoh dari koloid sol. Ya. Kenapa? Tadi dalam tinta pena itu ada zat padat ya yang terdispersi dalam cair. Nah, maka disebutnya adalah sol. Contohnya itu ada sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah A ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Berikut merupakan cara pembuatan koloid. 1. Reaksi redoks. 2. Busur Bredig. 3. Reaksi hidrolisis. 4. Peptisasi. Ini mohon maaf maksudnya peptisasi ya. 5. Reaksi pemindahan. 6. Mekanik. Pembuatan koloid secara dispersi adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 6. Atau E. 4, 5, dan 6. Silakan kalau mau jawab dulu, di pause dulu videonya. Kalau mau langsung, kita lihat ya pembahasan yang termasuk pembuatan koloid secara dispersi ya. Adalah 2, 4, dan 6. Busur Bredig, peptisasi, dan mekanik ya. Pembuatan koloid dengan cara dispersi ini merupakan pembuatan koloid di mana partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Pembuatan koloid dengan cara dispersi dapat dilakukan dengan cara mekanik, peptisasi, loncatan bunga listrik, atau cara busur Bredig. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal 7. Di antara zat-zat berikut ini yang tidak dapat membentuk koloid liofil jika didispersikan ke dalam air adalah A. Kanji, B. Belerang, C. Gelatin, D. Sabun, E. Agar-agar. Ini kata kuncinya tidak dapat membentuk koloid liofil ya jika didispersikan dalam air. Oke, kita lihat jawabannya. Yang mau jawab dulu silahkan di pause dulu. Yang mau langsung pembahasan juga boleh. Pembahasan soal nomor 7 jawabannya adalah belerang ya.
Koloid liofil merupakan suatu sistem di mana zat terdispersinya mempunyai daya tarik terhadap medium pendispersinya. Sebaliknya, koloid liofob suatu sistem di mana zat terdispersinya mempunyai daya tarik yang kecil terhadap medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya ini adalah air, maka kedua jenis ini disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Contoh koloid hidrofil ini ada protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Nah, di sini ada kanji, gelatin, sabun, dan agar-agar ya untuk yang hidrofil ya. Karena tadi di sini liofil jika didispersikan dalam air berarti hidrofil ya. Nah, yang bukan hidrofil itu adalah belerang. Karena belerang masuk ke dalam koloid hidrofob. Di sini kalau hidrofob ada susu, mayones, sol belerang, sol FeOH3, sol sulfida, dan sol logam. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah B, belerang. Selanjutnya, soal nomor 8. Asap kendaraan yang terkena sorot lampu mobil di malam hari akan berpendar. Asap merupakan koloid, dan pada hal ini menunjukkan sifat koloid A. Efek Tyndall, B. Gerak Brown, C. Koagulasi, D. Dialisis, E. Adsorpsi. Kalau mau jawab dulu silakan di pause videonya. Yang mau langsung pembahasan, kita lihat langsung ya. Pembahasan soal nomor 8 adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall ditemukan oleh John Tyndall pada tahun 1820 sampai 1893. Tyndall menemukan bahwa apabila suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan tampak. Tetapi apabila berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan sejati, berkas cahaya tidak akan tampak. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 adalah A ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Pembuatan sol FeOH3 dilakukan dengan cara A. Mekanik, B. Peptisasi, C. Kondensasi, D. Hidrolisis, E. Presipitasi. Silakan kalau mau menjawab dulu. Kalau mau langsung, kita lihat pembahasan untuk soal nomor 9. Pembuatan sol FeOH3 dilakukan dengan cara hidrolisis ya. Reaksi hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Contoh pembuatan koloid dengan reaksi hidrolisis adalah pembuatan sol FeOH3 dengan cara mereaksikan FeCl3 dengan air. Reaksinya seperti ini ya, FeCl3 tambah air menjadi FeOH3 dan HCl. Jadi jawaban nomor 9 adalah D. Selanjutnya, soal nomor 10. Pembuatan koloid berikut ini yang tidak tergolong cara kondensasi adalah A. Pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. B. Pembuatan sol emas dengan mereduksi suatu larutan garam emas. C. Pembuatan sol AS2S3 dengan mereaksikan larutan AS2O3 dengan larutan H2S. D. Pembuatan sol kanji dengan memanaskan suspensi amilum. E. Pembuatan sol FeOH2 dengan hidrolisis larutan besi 3 klorida. Jawaban untuk soal nomor 10 adalah, silakan kalau mau dijawab dulu, di pause dulu videonya ya. Yang mau tahu jawabannya atau pembahasannya, kita bisa langsung ke pembahasan soal nomor 10. Yang tidak tergolong cara kondensasi ada. Jawabannya yang D. Pembuatan sol kanji. Maksud sol kanji ya, dengan memanaskan suspensi amilum. Oke, kita lihat ya. Untuk pembuatan koloid dengan cara kondensasi ini, jadi ada 4 ya. Pembuatan koloid secara kondensasi partikel-partikel kecil
atau partikel larutan bergabung menjadi partikel-partikel yang lebih besar atau partikel koloid. Itu definisi dari pembuatan secara kondensasi. Ini bisa dilakukan melalui ada reaksi redoks, hidrolisis, dekomposisi rangkap, dan pergantian pelarut. Untuk opsi A, pembuatan sol belerang dengan mengalirkan H2S ke dalam SO2 ini termasuk ke reaksi redoks. Untuk yang B, pembuatan sol emas dengan mereduksi larutan garam emas ini juga redoks. Yang C, pembuatan sol AS2S3 dengan mereaksikan AS2O3 dengan larutan H2S ini dekomposisi rangkap. Yang D, pembuatan sol kanji dengan memanaskan suspensi anilum ini termasuk peptisasi, dan peptisasi ini termasuk ke dalam pembuatan koloid secara dispersi ya. Sedangkan yang E, pembuatan sol FeOH 2 dengan hidrolisis besi 3 klorida ini termasuk hidrolisis. Jadi jawabannya untuk nomor 10 ini adalah D. Oke, kita sudah sampai di soal yang terakhir ya. Thanks for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe ya channel ini untuk mendukung agar channel ini terus berkembang, agar kakak juga bisa lebih semangat untuk menyiapkan soal-soal latihan di bab yang lainnya. Terima kasih.